Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 5 tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya, Jakarta Utara bungkam saat keluar dari gedung Merah Putih KPK RI. Dan kelimanya ditahan sementara selama 20 hari di rutan KPK. Lima tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021-2026 bungkam saat keluar gedung Merah Putih KPK Minggu pagi. Kelimanya menutup wajah menggunakan kertas yang mereka bawa usai proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, kelima tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari dari 11 Januari 2026 hingga 30 Januari 2026. Asep menambahkan tersangka meliputi DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, ASB selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara, ABD selaku Konsultan Pajak, dan EY selaku Staf PTWP. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today bersama saya Nata Arman. Pemirsa, panik bus jurusan Lampung Bekasi terbakar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Api diduga akibat korsleting kelistrikan dari area mesin. Inilah video amatir. Sebuah bus terbakar di Jalan Raya Diponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kejadian bermula saat bus jurusan Lampung Bekasi melaju dari arah barat menuju timur. Sopir dan kernet bus baru mengetahui bus mengeluarkan api dan asap dari bagian mesin belakang karena diberitahu oleh pengendara lain. Diduga kebakaran terjadi akibat konslet pada bagian mesin bus tersebut. Api dengan cepat merambat ke seluruh badan bus. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Karena bus yang berpenumpang 6 orang langsung menepi dan berhasil mengevakuasi penumpang. Mau damkar atau gimana, Bang? Setelah itu ya nelfon damkar tadi, cuman ya karena macet kita agak terlambat menyampainya. Kita udah pakai hidrannya pabrik, cuman agak sedikit kendala macet tadi nggak tahu apa namanya nggak keluar. Saat ini bus dalam penyelidikan Lantas Polres Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bisa Anda laporkan bagaimana pantauan lalu lintas pada hari ini dan cuaca dari tempat Anda melaporkan? Ya, baik, terima kasih Nata Arman dan selamat pagi pemirsa. Kami akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini pasca hujan yang melanda ibu kota DKI Jakarta sejak pukul 5 pagi tadi. Sampai saat ini kami akan menunjukkan secara real time dibantu juru kamera Herudin. Arus lalu lintas yang akan mengarah ke Rusuna Said ini mengalami perlambatan seperti yang terlihat pada pertemuan arus kendaraan, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini juga terjadi imbas adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Warung Buncit, kemudian kendaraan dari arah Pancoran seperti yang terlihat. Antisipasi dengan aktivitas kendaraan roda 2 yang parkir bawah di median jalan pada kawasan ini di bawah flyover. Dan ini juga salah satu hal yang menyebabkan perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini, tentunya bagi para pengguna jalan yang melintas di kawasan ini untuk selalu menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda, terutama pengendara roda 2.
Kemudian arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan lurus mengarah ke arah Cawang. Saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian akan berbelok arah ke arah Warung Buncit juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dan Nata, hingga saat ini memang aktivitas kendaraan di kawasan ini cukup ramai, namun antisipasi dengan cuaca pada pagi hari ini hujan deras sejak tadi hingga saat ini masih ada hujan di kawasan ini juga perlu diantisipasi dengan batas kecepatan, kemudian juga cuaca yang dapat menyebabkan kabut pada pagi hari atau jarak pandang. Tentunya ini juga perlu menjadi perhatian dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian antisipasi juga pohon tumbang, mengingat hujan pada saat ini juga diikuti dengan angin kencang. Ini juga dapat terjadi pohon tumbang. Tentunya bagi pengendara roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda tidak parkir di bawah pohon karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 134 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 15 orang, korban luka berat 27 orang, dan korban luka ringan 181 orang. Dari data tersebut 99% terjadi di jalur arteri. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan untuk mewujudkan Indonesia tertib. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata Arman, kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi kejam seorang pencuri yang menyeret bocah SD saat berusaha kabur menggunakan sepeda motor. Peristiwa terjadi di Rengas 10, Medan Marelan, Kota Medan. Aksi bermula saat pelaku masuk ke dalam rumah dan aksinya dipergoki anak pemilik rumah. Sadar terjadi pencurian, sang bocah berupaya menghentikan pelaku, namun upaya ini berujung petaka. Bocah kelas 3 SD tersebut terseret sejauh 20 meter. Akibatnya, korban mengalami luka serius di bagian kaki. Berbekal rekaman CCTV, ayah korban berencana melaporkan peristiwa ini ke Polsek Medan Labuhan dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Sindo Today kita awali dengan informasi terkait dengan pasutri ketiban tembok. Jadi dua orang yang tertimpa. Tim rescue bersama warga berupaya mengevakuasi pasangan suami istri yang terhimpit puing dinding di dalam kamarnya. Untuk mempermudah evakuasi, petugas mengerahkan pemotong hidrolik, sementara yang lainnya bergotong royong dengan warga mengangkat tembok. Setelah lebih dari 1 jam, kedua korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kejadian bermula saat hujan deras disertai angin kencang dan korban tengah tidur di kamarnya. Saat itulah dinding belakang dan kamar ambruk menimpa korban. Jadi 2 kali dentuman, baru saya keluar. Aja teman-teman yang lain keluar, ternyata belum tahu kalau ada orang yang di kamar 10. Ternyata ada tinggal di kamar 10 2 pasang suami istri. Akibat insiden ini, korban wanita mengalami luka ringan, sementara suaminya mengalami luka berat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan.